أحدكم الموت. Amin. Kita ulangi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Pantaran tawa marantun di cuma billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Wa qala aidan, al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar, tali'ul Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imul jiyan wa saumi Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan segenap keluarga almarhumah Ibunda Nani binti Ambo Salama. Mudah-mudahan segenap keluarga yang ditinggal oleh beliau, di mana pada malam hari ini sudah malam ke-7 beliau atas dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga makin tabah, sabar serta tulus ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan lebih khusus yang saya muliakan Bapak Imam kita. Alhamdulillah, Jai Imam ini. Ya. Kemudian saya muliakan sahabat saya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, yakni Al-Qari, salah satu qari nasional kita, Muhammad Abbas SHI. Alhamdulillah, beliau telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik pembaca maupun kita semua yang mendengar sama-sama mendapat rahmat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar Bu? Sehat? Sehat? Terbangga sehat? Anak muda ya sehat? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Insya Allah kedatangan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, tidak akan pernah sia-sia di mata Allah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, siapa yang menghadiri majelis-majelis seperti ini, maka itu pahalanya Bapak Ibu sekalian sangat-sangat luar biasa. Kata Rasul,
itu jauh lebih baik daripada kita sholat sunnah 100 atau 1000 rakaat. Iya. Tapi hadir kini duduk di majelis seperti ini 15 menit, 20 menit, paling lama 1 jam, insya Allah saya yakin Bapak Ibu itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Iya, seluruh yang hadir saya yakin dan percaya tidak ada yang bisa sholat sunnah 100 rakaat atau 1000 rakaat sekaligus. Betul tidak? Iya. Jangan 1000 rakaat. Salat tarawih mau kebanyakan orang lebih pilih 8 daripada 20. Betul tidak? Apalagi besti-besti ya. Rata-rata yang 20 rakaat kalau tarawih, rata-rata yang senior-senior. Tidak ada anak muda, dipilih anak muda yang tinggal. Betul tidak? Apalagi kalau malam minggu tidak ada di sana semua pasar Ciduk. Tapi kata Rasul, insya Allah, makanya Bu, kalau ada majelis seperti ini rajin lalu ki, jangan ki malas-malasan. Iya, kayak itu pendapat. Itu pendapat dari karena puna kaman ni tena ni karena tasia, teh tasia. Angaru itu mata yang puna tena kita sia. Nah sesungguhnya Bapak Ibu, jasadnya gini almarhumah ditanam, tapi arwahnya, rohnya bebas. Bisa diajak komunikasi, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa komunikasi. Betul tidak? Iya. Kalau itu biasa pebalis-balis. Aku bilang tutuan na tumpong ate na lubuon nung nutanam ni seperti jangan. Balao, leban nutanam kalupay ni. Betul tidak? Ada satu riwayat dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri pernah bermimpi ada seorang ibu yang meninggal. 3 hari setelah dimakamkan, Imam Hasan Al-Basri mimpikan dia. Apa mimpinya? Dalam mimpinya almarhumah disiksa dalam kubur. Karena Imam Hasan Al-Basri tahu siapa ahli warisnya ini yang dimimpikan, dia beritahu, oh ribangia kubayo-bayoang yang mak nulisesa rawa kubur. Akhirnya nakana Imam Hasan Al-Basri kalau bisa doakan ki. Kalau perlu kunjungi kuburannya, siarai kuburannya. Dari sekian anaknya hanya 1 orang yang pergi siarai. Kebetulan anaknya itu perempuan. Tidak ada doa yang bisa dia tahu kecuali salawat. Maka anaknya ini yang perempuan datang bersiara di atas makam ibunya, di atas pusara ibunya, di atas pusara ibunya. Dia berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niatnya, ya Allah, jadikan selawatku ini kepada nabimu dengan kemuliaan nabimu, dengan keberkahan nabimu, dengan kasih sayang nabimu. Ya Allah, jadikan selawatku ini sebagai wasilah untuk agar ibuku tidak disiksa. Maka dia berselawat di atas kuburan mamanya sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 hari kemudian Imam Hasan Al-Basri bermimpi lagi. Apa mimpinya? Dia dapati ini ibu yang telah disiksa kemarin. Dia dapati dalam mimpinya dia telah bebas dari siksaan dan dia menikmati makanan yang sangat lezat. Hingga Imam Hasan Al-Basri dalam mimpinya bertanya kepada arwah almarhumah, apa yang membuat gerangan sehingga engkau terbebas dari siksaan kubur? Padahal kemarin saya lihat kamu dalam mimpi, saya lihat engkau disiksa. Apa jawaban ibu ini? Alhamdulillah, ada anakku datang di atas makam saya dan dia berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk mendapatkan tiket surganya Allah hanya 2. Pertama, harus kita dapat tiket langsung dari Allah berupa rahmat, ridho, pangamaseang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat rekomendasi alias syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka perbanyak selawat, karena Rasul menjamin siapa yang bersalawat kepada aku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, pasti dapat syafaatku. Apalagi pun najai, Bu. Iya, jari pun na karuwengi tena mau kijamah mempo makiribalat taris terasta asal salawat maki tema kisah lagu-lagu TikTok kiputar. Kamakaman nih kan sang lagu di TikTok mami, sang lagu-lagu dandut diputar, betul tidak? Makanya rajin salawat. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian sebuah peristiwa yang tidak ada orang yang dapat mengetahuinya kapan datang. Dan kematian sudah pasti akan datang. Siap atau tidak? Banyak bekal atau tidak? Tua atau muda? Laki atau perempuan? Sakit atau sehat? Semua pasti akan menemui yang namanya kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, walaupun peristiwa kematian ini tidak ada yang tahu, tapi Rasulullah SAW memberikan gambaran, karena sungguh Allah itu sangat penyayang, sangat memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya. Allah sebelum dipanggil pulang sang hamba menginginkan Allah itu bebas dari dosa sebelum dia pulang. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memberikan tangannya dengan sendirinya, dia tutup matanya dengan sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali radhiyallahu anha, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, beliau memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Ada tanda 100 hari, Bu. Tanda 100 hari itu pertama, untuk tanda 100 hari. Apa tandanya? Yaitu anek keriki palak bangkengnya sanggena naik ujung rambut, merinding, bergetar dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Merinding, bergetar, anek keriki badan tubuh mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan ini membawa kenikmatan. Jadi pada saat anek kiriki ada terasa nikmat dirasakan. Iya, tena nalebat dirasakan. Ini juga tena anek kiri batang kalenta. Iya, selama hidup kita. Oleh karena itu kalau ada ini, tiba-tiba anek kiriki pala pangkenta, sanggena naik di ubun-ubunta, di ujung rambutnya, merinding kita dan membawa rasa kenikmatan, dan kenikmatannya seperti ketemu alif dan ba. Dipaham gini? Alif ketemu ba, kiasan gini. Atau nasi gapai aco nece. Ya gimana kita? Nah, atau nasi gapa, aco nece. Main anak-anak kan nih, main lato-lato. Itu terasa kenikmatan itu. Maka kalau ada itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak taubat, perbanyak salat taubat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir, kurangi ghibah, kurangi kegiatan-kegiatan mengejar dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu agar Allah memberikan engkau surga yang luasnya langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang bertakwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan orang yang bertakwa itu Bapak Ibu, niatun tanda-tandana. Disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib
wa yuqimunas shalah. Tanda orang yang bertakwa itu adalah wa yuqimunas shalah, adalah mereka yang senantiasa menjaga salatnya, memelihara salatnya, menegakkan salatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin selamat di hadapan Allah, maka pertama tegakkan salatnya, jaga salatnya, pelihara salatnya. Ibu, nak kemajanjang teh make HP taki janjang. Ibu nang, jangan ki bele-beleangi sembayanta. Jangan ki selalu tunda sembayanta, jangan ki selalu hancurkan nilai pahala sembayanta. Makanya anak-anak bita usikum bis sholat, jaga sholat. Yang mana yang harus dijaga? Pertama waktunya. Jangan kebiasakan tunda sholat. Oh, ibu-ibu di komplekku, khususnya di rumahku, kalau tiba waktu sholat, khususnya Isya, kalau tidak pergi ke ceramah, kebetulan masjid di belakang rumahku, Pak. Begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kukana miribain gue, nari jandaku. Ada jandaku, bangga beli makan. Kayak jandaku tunji. Mertuaku janda. Kukana mama kinala janda sembayang. Nalamba na keriman sigi ka. Aba na bilang sebentar pite kahebat ki imli. Ada sekarang sinetron andalannya Imli di Antv. Ada tahu ibu-ibu senang Indosiar. Bilangnya suara hati wanita, suara hati istri. Kayaknya mau pura-pura tidak tahu. Jangan gara-gara nonton tunda sholat. Boleh menonton tapi dahulukan sholat. Apalagi yang biasa tunda sholat gara-gara pesta. Betul tidak? Iya, gara-gara pesta kita tunda sholat. Jangan biasakan seperti itu. Yang kedua yang harus dijaga dari sholat adalah jaga nilai sholat itu. Karena kata Rasul, jai tau sambayan tapi tena nagappa. Apa nagappa? Sesa di bawang. Angapai? Nasabawat tunna lalang sambayan tayai Allah Ta'ala naurangi. Bukan Allah yang dia ingat. Yang dia ingat pekerjaan dunianya. Allahu Akbar. Ih, lebih kubunuh kompor kunya. Allahu Akbar. Jatuh tempo arisan kumuko. Iya. Biasa begini Bu? Ibu? Biasa? Ya jujur maki saya juga biasa ji. Iya. Sebelum saya tahu hakikat sholat yang sesungguhnya, begitu dulu sholatku Pak. Begitu habis takbiratul ihram, banyak sekali malam warna di pikiran Kak. Sampai di Jakarta, sampai di Kalimantan, sampai di Pangkal, sampai di Belopa, sampai di Pinrang, sampai di Pare. Padahal Andri kini Sabutung di Masjid Nurul Huda. Allahu Akbar. Jalan kemana-mana. Maka Bapak Ibu, salah satu cara untuk memenjarakan pikiran agar pada saat sholat tidak kemana-mana, maka aturlah pola napasta. Nakana tau pandritata, una amente kong alle sambayang, paenting irong alipo nu. Kasih berdiri dulu alipmu, baru kau yang berdiri. Kasih takbir dulu imammu, baru kau takbir. Nah bilang tuh mi anak muda yang nak bilang Ustaz, kalepa mi takbir imam ngarilan lekang. Jadi kata beritoma. Imam yang di mana dimaksud? Karena setiap diri itu ada imam yang mengikuti kita. Makanya Ibu, sebelum angkat takbir memang mirong injo nampang minawang ni naik. Jadi carana ini sikit kusari sikit. Tidak kuajari ini Pak Dik. Mudah-mudahan juga sigap di pengetahuan. Nih, kalau berdiri ki, bahkan kalau bisa sebelum masuk sajadah, iya bagi memang pakai siata.
Begitu masuk di sajadah, amente makin sebelum takbir, irasakan yang napas atta. Kan naik naung itu napas ka. Ang kimay ni rasa napas ka, naik naung. Ya, anta masul anrini, tapi ang kimay ni rasa. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang menarik itu napas? Paru-paru atau pusat? Paru-paru atau pusat, Pak? Pusat ini pocika. Makanya rasakan, dirasa itu kalau orang sudah terbiasa, dia tahu mengenal jati dirinya, dirasa itu ajak panai. Nikmat. Begitu dia berdiri sampai di puncak di ubung-ubung, tahan mi, baru angkat takbir ta Allahu Akbar. Baca Fatihah, atur kinapasta, naik turunnya. Kalau bisa satu ayat, satu tarikan napas. Tapi pun na imam ki, riman siki katena nak kule kamanyo. Iya. Ngapay ka salo bacaan nga. Nih, pun na sembayang kali-kali ki nikmati. Makanya Nabi tak pun na sembayang kali-kali, pangumpuna talu jus, tena panarokko. Angapay, nasabat tiyay mi tumuna asambayang, batang kalena tiyay mi batang kalena, tapi si tojen kalena yang asambayang, tiyay mi Nabi Muhammad asambayang, tapi Muhammad yang sambayang. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Makanya niasing nih, ya. Insya Allah kata Rasul, siapa yang baik imannya, menjaga amal soleh sebelum pulang, maka akan diberikan surat dulu, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, una ero kisigap pada ni pemanto. Ada dua kemungkinan. Kita yang ke sana atau dari pemanto yang datang di kita. Kalau dari pemantu undang ki, pasti ada pemberitahuan. Betul tidak? Nah, rangang ki surat melalui Pak RT, Pak RW. Nah, karena Pak Imam, mai kiri kantor kamu kok tetes salapan ribarik basalah. Nah, sabak niat laku pauang ki, niat laku sareang ki. Betul tidak? Ada surat. Begitu juga Allah, sebelum Allah memanggil kita, ternyata Allah kasih dulu tanda, kasih berita gembira, kasih peringatan melalui isyarat. Apa isyarat yang pertama? 100 hari atau 1 tahun sebelum meninggal, Allah kasih isyarat. Apa isyaratnya? Kiurangi bayi-bayi ane bu, anek kiri kepala pangkinga, sanggena naik di ubung-ubunta, merinding kita punya tubuh dan membawa rasa kenikmatan. Nah, si tahu mami tuh paling bela, tapi kira ke mami 100 hari supaya tidak kita kelupa sedih. Nih, ya, ibu, tidak pernah dimana ke rumah kita. Biasanya, tapi teh nama si Gede itu asam urat jinto. Tapi pun nasi sambungin naik, nah lantai na rubung buntah, hati-hati ki. Tidak apa tuh? Alhamdulillah, hati-hati kita. Kemudian yang kedua, ada tanda 40 hari. Ada tanda 40 hari. Apa tanda 40 hari sebelum Allah panggil kita pulang? Tandanya ala anek keretongki. Saya supaya kelupai. Unna annata nasari ki isyarat Allah Ta'ala, dia berikan ki isyarat itu rata-rata setiap sore asar menjelang asar makasih maki isyarat. Kemudian tanda yang kedua 40 hari asar juga waktu itu. Angapai nasabak rata-rata, alhamdulillah ada beberapa orang yang meninggal, termasuk saya punya ibu dan bapak mertua, itu kudapat kita daya. Waktu ibu saya sebelum meninggal, Allah kasih isyarat sebenarnya, tapi saya sibuk Pak, saya sedang membangun. Makanya kalau ku ingat ini saya kadang, ya Allah ampuni saya. Saya sedang membangun kedong rumah tong sedikit itu, rumah kecil ku bangun, sibuk ke bantu itu tukang. Ternyata Allah kasih tanda sebelum ibuku pulang. Ada tanda. Mama saya sebelum pulang 20 hari sebelum meninggal, mamaku turun ke Makassar, baru sangi datang bermalam 10 hari.
Rata-rata kalau datang yang bermalam, 1 malam, 2 malam, paling lama 3 malam, mau pulang. Ini 10 malam, 7 malam di rumah saya, 3 malam di rumahnya kakak di Hertas nih. Begitu dia ke rumah, saya bilang, "Ma, mohon maaf ini. Tena na naku usir ki, tapi laku tak nanya na sabat tiga iria tingku ni ama nampanta salo-salo. Tena ku usir ki no motor mana, tapi aku tak nang nampanta salo-salo. Apa nakana? Nah, mumpun sehat kak, jangan sampai tampoleh tahun depan tidak bisa mak lagi datang bermalam. Saya kukira bercanda. Ternyata begitu habis dia tanya, saya bawa habis maghrib, saya bawa duduk di atas ya tempat tidur. Kuku tak lagi, mak jujur ki sama saya nah. Jujur ki sama saya. Karena ada perasaan saya ketika lihatinku. Apa itu? Tena jangan lepak batu ni tandaya dekat teh. Kuku tak lagi pak. Tidak pernah bergetar ujung kaki kita sampai ujung rambut. Itu tanda 100 hari. Tanda yang kedua mak, bergetar berdenyut di pusat kita, di bawah pusat kiri kita berdenyut seperti orang mau melahirkan. Kalau perempuan berdenyut, berputar, tapi tidak sakit, membawa kenikmatan. Mak, kutanya ki, tidak pernah didatang ini. Apa nabi bilang tena? Tapi teh aku susahin nak. Nakke pun dalam motera nga mana saya repele 1 biji botres tidak akan kuminum sebelum saya pulang. Ternyata betul pak. 20 hari kemudian jam 9 pagi hari Kamis saya masih bicara saya punya ibu. Ma, sia-sia yakin. Dia bilang iya nak. Terus dia bilang terima kasih atas kirimannya sudah biku belanja kemari. Ternyata apa nak belanja pak? Meninggal baru saya tahu. Pulang nggak menangis mi semua. Iya. Jam 9 ku telepon pagi. Sore siang menjelang duhur setengah 12 saya ditelepon saya punya adik. Ya pulang ki meninggal mama. Begitu saya tiba di atas karena malam ku sampai di atas. Ternyata uang yang saya kirimkan dia beli di pasar di hari Rabu. Apa nak beli? Beli kain kafan dan beli 7 kantongan yang siap dikasihkan kepada orang yang jetniki, inai yang jetniki, inai pasosok ki, inai yang baca talkinnya, inai yang sambayangi. Ternyata 7 kantong dalam lemari. Itu yang membuat saya menangis. Ternyata dia rahasiakan. Apa Nabi bilang? Saya tidak mau susahi anakku. Begitulah orang tua kita. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya susah. Dia sembunyikan penderitaannya, dia sembunyikan apa yang terjadi, dan dia sembunyikan apa yang akan terjadi. Seakan-akan biarlah saya yang merasakannya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ingat tanda yang kedua, ketika ajal sudah dekat, 40 hari lagi bergetar di sini, di perut. Nih, ya, bukan nanti nih Pak. Ibu tena pada tuh? Nanti, iya, dijagai ini. Nih, kalau tiba ini waktu tandaya ini, kata Rasul, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Zikir apa yang harus kita perkuat? Zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir kalam dakhalal jannah. Bahwa kita ulama tia angkanangi la ilaha illallah. Inai yang kul yang kanangi la ilaha illallah nampak ya natutup usiana insyaallah surga tampakna. Iya. Makanya para lu dibiasakan. Iya, para lu biasakan. Makanya pun alik bagi asambayang khususnya maghrib, isya, subuh. Iya, dia langsung ngamenteng sikir-sikir makinau la ilaha illallah 100 kali. Bagaimana caranya? Sekali lagi ikutkan di tarikan nafas tak. Kalau perlu 1 tarikan nafas itu la ilaha illallah, ada pola sikirnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari sekian orang yang pernah kita saksikan
sakaratul maut, berapa orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Iya, tak nanya tantaku. Tanta siapa umur tanta? 72, Masya Allah. Almarhumah hanya 58 tahun, kita 72. Luar biasa, Allah sudah kasih berikan keberkahan umur. Iya. Dari 72 tahun umur tak ini bunda, pasti Jaime tahu kicini amotira. Malah saya yang memandikan. Kita yang mandikan. Iya. Iya pajak nih. Tapi biasa lebih kicini tahu sementara amadang. Iya kan? Nah, dari sekian orang yang banyak orang yang kita saksikan, berapa orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa tahu kicini angkula yang mengucapkan la ilaha illallah nampak motera? Mama saya sendiri. Mama tak sendiri. Marengan atina. Berarti dari sekian umur baru satu. Betul? Karena ini ibu-ibu, kita ambil sampel yang kedua, harus bapak-bapak supaya adil. Iya, Pak protokol. Pak Ibnu Mas'ud. Pak Ibnu Mas'ud usia 71 tahun. Oh, tidak sekabillah. Iya. Senior. Dari 71 tahun, berapa orang yang kita saksikan yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kakek dan nenek saya. Kakek dan nenek. Yang lainnya tetangga apa namanya? Tina. Iya, luar biasa. Dari 71 tahun, 2 orang, ini 1 orang. Satu lagi sebelum kita lanjut. Ya, yang muda-muda lagi. Gimana lagi? Kita. Yang ungu. Berapa umur tak? 56. Iya, hati-hati Ki, ini 58 Ji. Ruang tahu mami. Ya. Dari 56 tahun umur lebato makicini tahu madang. Sering. Dari sekian orang yang kita saksikan hanya tahu madang, siapa angkula yang mengucapkan badu, bace, aminawan kona, la ilaha illallah. Pada saat ditelepon, berapa orang yang kita saksikan mengucapkan? 2. Alhamdulillah, 2. Saya lada. Iya, betul? Nah, sekarang dari sekian orang yang ditalkin, puluhan orang yang kita mungkin talkin, puluhan orang yang kita saksikan sementara amadang, belum tentu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nipile tahu ni saya kamanyo. Paralu ni Pak biasa pi kaleya na niyasing kalenta situ dito din na kaleya. Berarti tidak ada jaminan bagi sambayang ki belum tentu bisa ucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kau pasambayang te alalo ko polis kita utena yang sambayang angka neraka kau tempat mukatena no sambayang belum tentu. Nah, sebab keselamatan itu ujungnya. Belum tentu Ustadz ini yang ceramah, yang kasih pencerahan, yang kasih ilmu, belum tentu di ujung hidupnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi kori. Belum tentu penghafal Quran Pak, belum tentu. Nasabaannya keselamatan rahasia Allah Ta'ala, kehendaknya Allah. Cuma kita harus berusaha. Apa usaha yang kita lakukan, itulah ibadah yang kita lakukan. Karena untuk memancing rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, mesti harus beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah? Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Jangan sampai kita tidak beribadah, nah datangi kematian kah? Maka moga-moga dengan kita beribadah, datang ajal menjemput kita, bukan dalam keadaan bermaksiat. Makanya nalarang Allah Ta'ala bermaksiat, karena jangan sampai niat batu malaikat maut kah, nah tena siap. Bapak Ibu, makanya perhatikan kebiasaan orang ketika niat tahu, niat keluargana, sementara amadam, sementara sakarat, sementara mau meninggal, detik-detik sakaratnya, kebiasaan di antara kita lebih duluan kita menangis, betul tidak? Dikelilingi almarhumah Ibu Nani, dikelilingi. Napa misalkan angaru riolo maki angurangi kemae. Angurangi. Betul tidak? Padahal kata Rasul
jangan dulu menangis. Pastikan dulu selamat, bantu dulu talkinkan dia. Kalau perlu ada yang mengaji, yang satu talkin di telinga kanannya. Karena ini ibu-ibu kalau bisa ada di suaminya yang talkin di sebelah kanan duduk. Anaknya yang laki-laki di sebelah kiri. Teh maki gairo nganjoeng. Ada sepak-sepaki, busang-busangi. Ya singkatnya na tempat na mereka mau kah? Biasa itu salah besok. Hati-hati kok. Sedikit supaya apa kalau ini talkin? Karena kan yang kejadian. Niat tetangga lamoterang subuh. Dete apa rikaruenga mulai sakarat katanya. Begitu saya berangkat sholat subuh, saya ditahan. Ustadz, bisa ke rumah dulu. Bilang boleh. Terus kenapa? Karena ini ikomat nih, mau misu sembahyang orang di masjid. Nah bilang jangan dulu Ustaz, ke rumah maki dulu. Apakah? Nah bilang amakku kodong sementara sekarat ki. Iya mak lihat ki. Wih sekarat betul lagi. Begini mi posisinya naik. Begitu sudah di korongkongan. Kuku tak nami. Siapa mulai sekarat? Nah karena subangi rikaruenga. Wih, selalu-saluan deh. Nah, akhirnya aku bilang mana anak laki-lakinya? Dia bilang ada Ji. Di mana? Itu di sana di bawah tangga. Apa nama pare ini tuh? Anak laki-lakinya, ibu. Iya, main HP ya anak laki-lakinya nih. Mobile Legend. Acap, Riolo Mobile Legend, kamar-kamar nih slot-slot yang viral. Iya. Akhirnya aku panggil ke sini ki. Pangku dulu mamatta. Ini mami hari mamatta ini dilihat ki. Hentikan dulu itu main game, pangku dulu mamatta. Terus ya anaknya satu kusuruh baca Yasin. Cara dia kau ngaji, cara dia aja. Ngaji makarong. Karena kucinikin ya, ngaji makarong. Akhirnya ngaji. Nah baca Yasin. Masya Allah caranya baca Yasin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Bukan bajiki na. Ya Asin. Bukan tena je ne. Lani apa je ne kau sudah tambah je ne kecil lah. Baca Yasin. Setelah baca Yasin tenang-tenami datang aku talkin. Kukanami ne ambinawang kitna. Kado. La ilaha illallah. Ibu, bapak, kalau menalkin ki orang perhatikan ki lidahnya. Karena biasa tidak mampu keluar suaranya, perhatikan lidahnya. Goyang atau tidak? Pak, saya talkin. La, oh goyang. La, satu kali digoyang, tidak bisa naik lagi. Akhirnya karena tidak bisa goyang naik lagi, maka saya talkin dengan zikir hati. Apa itu zikir hati? Allah. Allah. Makanya kurubai, ne aminawang kina Allah. Naik lidahnya, goyang. Ulangi lagi sampai 3 kali. Allah. Goyang lagi lidahnya, naik. Ulangi lagi. Allah. Aminawang 3 kali. Ku bilang, diam kau semua, jangan mau ada, jangan mau ada ribut. Ya, tunggu ini, jangan ganggui karena ucap kami Allah 3 kali. Yang ku ganggui, insya Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Tena kusaloku amen dengan joynya di sebelah kanannya ya, saya pindah dari sebelah kanannya itu belum pak keluar belum pak duduk ini ay batu saribatan na batu sungguh binasa ni kana den kenang pada kana den kenang napa joy di timuna napa sambila sandalana napa angeru ameran den jina angurangi ko jina inakenne ike nang nakanana inakenne ike nang amado den jina kamane amado nakatto nyawana. Pertanyaan nanay terakhir na lang rek ike nang apa ko kana tanggung jawab ko den ike nang. Makanya perhatikan ki, kalau ada orang sekarat jangan ki dulu, pastikan dia memang sudah keluar dia punya ruh
sudah terpisah, meninggal betul ami, baru kita menangis. Tapi menangis bukan menangis yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, tanda 40 hari sampai tanda 7 hari. Tanda 7 hari sebelum kita meninggal, Allah berikan isyarat. Apa isyaratnya? Kalau siang hari bisa kita melihat bintang. Ada bintang dilihat, tembus naik paling tinggi. Terus kalau tidak ada bintang dilihat, tiba-tiba jalan di bawah matahari. Biasanya kalau normal ada bayangan. Ada bayangan tuh? Ada bayangan. Atau rangan lampu ada bayangan tuh? Kalau tidak ada bayangan tak lihat sendiri atau orang lain lihat tidak ada bayangan tak 7 hari mama ki. Makanya bu, punah barik basai, jadi sambaran rung gaukang. Ale rung besok bapakna. Bawa keluar bapakna, bapak coba berdiri situ di bawah matahari. Ngapain? Minum berdiri belum? Oh alhamdulillah pak. Kenapa mau penjara masih sampai nah? Penjajai doi kan. Iya. Begitu juga mamanya pak. Kalau baribas sebelum atau dia sementara memasak, kasih nyala lampu. Kasih nyala lampu, kasih lagi. Ada bayangannya tidak ya? Kalau tidak ada bayangannya bilang alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Asal lo mairu nambahin natin. Itu bu. Apa yang lagi yang selanjutnya tanda kalau 7 hari lagi, kalau 7 hari lagi hilang mie ini tidak ada mie pupil mata leta yang ini tidak ada mie bayangan tadi dalam. Iya, tidak ada mie. Kemudian perlahan mie telinga tak kusam di telinga tak kusut. Iya, biasanya kaman tiba-tiba kayak kaman yang tama Iya, terus hidung mulai mie lampan tama pele-pele. Mancung tadi akhirnya mirip-mirip sedikit. Iya, tahan. Kalau muncul kini, taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Iya, kibagi memang mi hartata. Ikawace ini, ikawaco ini. Supaya apa? Supaya tena mana apa? Beser di boko anak-anak ta. Iya, unanya poin wasiat ta, mai bapakna. Iya, pawa memang mi nakanarido ka. Nah, iya rido ka bapakna bunting ki mau tere rido ka insyaallah. Suruh ka tempat ta bu. Nasaba kiri doi suami ta. Iya. Kemudian terakhir tanda 3 hari. Iya, tanda 3 hari. Barusan ini tuntas ini. Tanda 3 hari, apa tandanya 3 hari Bapak Ibu? Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baji isi kirita, baji ipenganaranta, kias singi sitojen-tojen nakalenta, kias singi nakbita, kias singi Allah Ta'ala, mengenal Allah, mengenal diri, mengenal ruh, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah undang langsung bersama Rasulullah. Apa itu? Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin sekaligus Jami'ul Usul, ada cahaya yang kita lihat keluar dari ubun-ubun terus tembus naik ke arsy Allah. Cahaya apa itu? Ada 2 cahaya. Cahaya putih tembus naik, atau cahaya hijau tembus naik. Kalau tembus itu, kalau cahaya putih berarti nurullah, nur Allah keluar. Allah sudah memanggil kita langsung melalui nurnya, nurullah. Kemudian kalau cahaya hijau keluar kita lihat naik, berarti nur Muhammad sudah memanggil kita, Rasulullah yang mengundang kita. Berarti bagus imak rifatullah. Jadi kesengi kalenta